Oke, so what's up brother and sister, kembali lagi bersama gue Bani Sarukana. Kali ini kembali lagi di konten Paranormal Experience bersama teman-teman gue, teman-teman gym, teman-teman futsal. Oke, ya jadi kali ini gue bersama Teh Amel, sama Agnes, ya Agnes. Apa aja lah. Apa aja? Agnes Monica. Ya, jadi teman gue ini terutama Teh Amel mempunyai cerita paranormal experience atau kisah hidupnya yang berbau horor ya Teh? Iya. Kenapa sih bisa begitu gitu? Awalnya gimana sih? Awalnya sih nggak pengen lihat ya. Cuman kalau jalan-jalan kemana gitu pasti lihat ya. Itu tanpa disengaja. Tanpa disengaja kan kalau orang misalkan kalau fokus pengen lihat itu suka ada. Nggak Kalau pernah tahu tahu sih. Cuman kalau lagi kadang-kadang pasti ngelihat gitu. Ada hawa-hawanya juga beda. Kalau ngelamun katanya. Kalau ngelamun ya. Kalau ngelamun ya. Mungkin punya indra keenam kali itu. Punya- Nggak tahu sih. punya nggak? Cuman Atau kalau keturunan? keturunan iya sih katanya. Dari mana Teh? Kalau aku sih punya nenek ya udah almarhum. Cuman nggak tahu ya dia bisa apa gitu, nggak tahu. Cuman kayaknya sih suka ada, kalau mimpi tuh pasti ada dia. Pasti ada nenek. Kalau cerita sama orang tua juga diceritain gitu dalam mimpi tuh ya Kalau orang tua itu bisa lihat nggak? nggak Enggak, tapi Teteh bisa. bisa. Tapi orang tua tentang kalau udah bisa lihat. Kalau Agnes sendiri? Kalau saya sih sebenarnya nggak banyak punya pengalaman tentang horor kayak gitu. Kalau untuk pribadi saya, kalau misalnya ada hal yang aneh-aneh gitu, saya nggak pernah berpikiran yang macam-macam sebenarnya. Positif aja gitu. Positif aja, realistis aja lah gitu berpikirnya. Nggak terlalu dipikirin, oh ini aneh, oh ini mistis, oh ini horor. Jadi Nggak. pakai logika dulu. Pakai logika dulu. Cuman pernah sewaktu waktu saya jarah ke makam yang di daerah Cianjur, entah itu makam siapa lah saya lupa. Saya di situ bermalam satu malam. Ada kejadian agak aneh juga. Gimana? Agak kejadian aneh. Anehnya itu pas saya semua dalam keadaan fokus. Fokus buat zikir. Fokus buat zikir, buat berdoa. Ada suara langkah kaki yang sangat besar. Itu Mungkin suaranya yang besar. Suara langkah kaki yang orang besar. Orang besar gitu. Orang besar. Tapi misalkan kalau orang normal itu kan biasanya biasa ini aja. Ini buk gitu. lu itu beberapa kali kirain saya yang mendengar itu cuma saya aja, padahal itu ada 4 orang teman-teman saya, 4 orang. Itu nggak ada yang berani buka mata, soalnya semuanya itu fokus berdoa 4 orang. Nah, kirain saya yang dengar suara itu cuma saya aja. Saya kan penasaran orangnya, saya membuka mata, pas buka mata nggak ada siapa-siapa, cuma kita aja berempat. Nah, saya fokus lagi, terdengar lagi suara seperti itu, hampir nyampe 4 kali. Jadi setiap merem. Nah, setiap merem malam ada langkahnya sangat tegas sekali, tapi itu langkah orang yang besar sekali. menurut logika. Ya, menurut pemikiran saya. Nah, setelah paginya, setelah selesai kita berdoa, setelah fokus, kita mau pulang di perjalanan, saya berbicara seperti itu ke teman-teman saya. Ngomong lah gitulah, cerita. Tadi malam waktu ini ada suara begitu. Oh iya saya juga dengar. Ternyata yang 4 orang itu dengar, cuman yang 3 orang ini nggak berani untuk berbuka mata. Nah, saya sendiri yang buka mata, ternyata tidak ada siapa-siapa. Itu aja sih pengalaman saya. Kalau Teh Amel Kalau Amel sering ngeliat. yang paling serem dari yang paling serem dulu lagi Mas. Yang paling serem itu kan pernah kos di Cikarang. Di depan kosan itu kan ada yang ketabrak tronton. Terus Amel tuh nggak tahu kalau itu ada yang ketabrak 2 hari yang lalu dari kejadian itu pas Amel ngeliat.
Waktu itu pulang kerja jam 1 malam. Terus pulang ke kosan buka pintu, dia ngikutin dari belakang. Ngikutin Ngikutin. gimana? Pokoknya matanya sebelah Nggak keluar. ada. Oh, keluar. Oh. Yang sebelah lagi nggak ada. Dia tuh di belakang pintu aja ngeliatin ke Amel. Perasaan Amel pas itu Diliatin lagi, cuman udah biasa karena udah biasa. Iya, udah biasa bener. Udah biasa. oh, udah Sering. biasa. Udah nggak aneh lagi, cuman takut iya. Tapi itu ngomong nggak atau Nggak. dalam hati mentek Nggak ngomong, cuman Amel bisa ngerasain apa yang dia rasain? mau sampaikan ke Amel. Apa? Dia tuh minta bantuan yang ada yang ketinggalan untuk apanya gitu. Di situ pengen disempurnain ibaratnya gitu. Terus Karena Raina? kan terus Amel kan manggil yang punya kosan. Ya kata yang punya kosan emang bener, matanya ketinggalan. Terus mungkin ya yang daging-daging yang lainnya juga banyak. Dagingnya lain. Ada lagi? Selain kan tadi udah biasa katanya Udah udah biasa. biasa. Nah selain itu ada lagi sebelum itu maksudnya gitu. Apa? Masalah misalkan lagi ngelamun, kan kata Amel kata kan orang kalau pengen lihat itu fokus dulu. Kalau Amel mah enggak langsung blek gitu. Iya. Ngerasain aja kalau tempat itu Ada. pasti Langsung ada depan mata atau gimana? enggak, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang cuma ngerasa doang. Selain itu Kalau cuma ngerasa doang ntar agak-agak kayak mau pingsan gitu. mau pingsan. Kayak Tapi pernah sampai kesurupan? nggak pernah kalau Pengen. enggak apa. Oke. Selain itu, Selain itu ada juga pernah melihat yang katanya ada anak kecil itu tuyul ya. dulu Pernah melihat juga. pernah lihat. Setiap kejadian tuh Amel aduh merinding ya. Ada berarti itu saya biasanya ada kalau diceritain ada. Setiap Amel ketemu sesuatu lah, melihat sesuatu pasti Amel ngomong ke orang tua. Katanya? Ya orang tua sih cuman dia bilang oh iya gitu aja. Oh iya dong, udah Karena biasa. udah tahu Amel. Oh, kan Amel sering bawa mobil. Nah kalau bawa mobil malam, Cerita di dalam mobil pas malam-malam tuh. kalau bawa mobil di malam-malam pasti orang tua Amel khawatir soalnya suka tiba-tiba kalau ada di tempat yang misalkan Amel lewat kemana gitu ya. Kalau nggak ada sesuatu biasa aja. Tapi kalau di tempatnya yang agak-agak ada gitu, agak-agak serem, pasti pikiran tuh kemana gitu ngelantur terus kayak mau pingsan aja gitu. Ngatasinnya Ya istighfar aja. istighfar aja. Maksudnya kan kalau kata Amel tadi pas di mobil tuh suka ngerasa ada terus tiba-tiba mau pingsan, kolab gitulah. Kolab kalap maksudnya. Nah itu di mobil pernah ada kejadian di spion atau di belakang. Pernah kan waktu pulang dari kosan mau pulang ke kampung ke rumah jam 8 masih sore kan sepi tuh ya jalanan Di masih di Cikarang. di kampung mau pulang ke rumah, Ke rumah. kan jalannya sepi, nggak ada rumah, nggak ada apa. Ada yang nyiramin mobil Amel tuh pakai itu tanah kuburan apa? Tanah kuburan ya. Terus aduh merinding lagi. Tanah kuburan Mau terus gak bakal kesurupan. nggak pernah, tapi nggak mau. Terus dari itu Terus kan nggak tahu kalau di atasnya itu kuburan. Ada yang nunjukin juga ke pintu sebelah kiri kan Amel sendiri ya bawa mobil. ada yang nimbuhin pas jalan. Dimpukin sama yang kayak disiram gitu, tapi tanahnya kecil-kecil banget. Tahu tanah kuburan tadi? Pulang ke rumah ke bapak ngomong, pas di mana katanya gitu, pas ditunjukin kan dibilangin di situ, oh itu kan kuburan, atasnya itu baru ada orang yang meninggal. Jadi itu Benar, Amel ini cerita yang benar. Itu masuk tanahnya masuk mobil apa enggak? Enggak di atas mobil. Oh, di atas mobil. pas sudah beres diliatin ada Pas tanahnya. Ada, Pak. Tadi kok Pas ada pulang ke suara. rumah nyampe dilihat ada. Dilihat ada banyak. Terus kata bapak, oh ini mah tanah kuburan. Emang di sebelah mana? Diceritain kan sebelah itunya pas kejadiannya. Oh itu kan di atasnya kuburan katanya. Terus baru 3 hari yang meninggal. 3 hari. Tapi kan Anda bisa ngerasain ada nggak si orang itu yang meninggal Nggak ada, cuma disiramin itu. bisa dulu. Selain itu Tanah kuburan. Selain itu nginep ke tempat temen kan di apartemen juga udah lama nggak diisi terus
bareng-bareng di lemari itu ada cewek, terus kan lemari itu kan kecil ya, masa ada perempuan di situ lagi selonjoran. Lemari gimana sih? Di lemari kan ada sela-sela yang kecil kayak gitu. Lemari baju, kaca, terus di sininya ada segini kecil kayak buat kosmetik. Oh iya. Pas jam 12 kalau nggak salah, jam 12 malam. Langsung diliatin, terus Ana merem. Tapi kaki kayak dikelikitik gitu. Mau tidur dikelikitik gitu. Tapi pas ngeliat itu, aduh, sumpah ya. pas ngeliat itu yang pertama dilakuin istighfar kan pasti. Istighfar, terus dia juga nggak ngapa-ngapain, dia Diem juga gini. cuma ngeliatin. Mukanya? Enggak, dia cuma nunduk gitu. Oh dulu, tapi kan kata-katanya gitu. Rambutnya Pendek di bob. Dicukur. Tapi kan rata-rata yang gitu gak pernah ngeliatin. Iya. Gak pernah ngeliatin. Enggak, cuman yang ngeliatin itu yang ketabrak itu. Gitu. Oh, itu doang. Tapi kan katanya yang Miss cantik gitu. Miss Kay. Nggak kelihatan. Dia katanya gak pernah ngeliatin. Padahal alhamdulillah sih gak pernah lihat. Terus itu maksudnya berapa detik atau pas terem ada lagi juga? Masih ada. Masih ada. Berapa menit kira-kira? Lama, lumayan lama, terus sampai aku bilang ke temen bangun kan gitu, kita nyari makan yuk, padahal kan nggak lapar kan, udah makan. Temennya tapi tahu? Belum diceritain. Pas udah temennya mau keluar baru diceritain. Terus kata temen, oh iyalah kamu udah biasa. Udah biasa. Temen juga udah pada tahu. Gitu. Kemarin kan sempat cerita itu sebelumnya, makanya Bani ngajak itu. Katanya nenek itu dari Banten. Dari Banten. Nenek sama kakek. Nenek dulunya bisa gitu. Enggak sih. Enggak tahu. Ada pokoknya katanya sih ngikutin Amel. Nggak pernah jauh. Karena suka mimpi tuh kalau diceritain ke orang tua emang benar ternyata. Ada. Kayak baju kebaya kuning emas gitu. Kebaya kuning Emas. kebaya dulu. Zaman dulu. Di Konde itu di Sambuel. Sampai sekarang ikutin. Sampai sekarang ngikutin. Kalau mimpi tuh kayak bener kayak dielus-elus. Kayak sampai aku pernah sakit nggak bisa jalan. Itu kenapa? Karena nggak mau kalau Amel tuh kerja di jauh. Kerja jauh. Di Cikarang. Nggak setuju katanya. Gara-gara? Nggak boleh ke jauh aja gitu, mungkin khawatir atau gimana gitu. Langsung diceritain ke orang tua juga benar. Tanggapan Agnes? Tanggapan saya sih kalau masalah mistis goib ya, masalah goib sih percaya tidak percaya, tapi harus percaya dan memang ada kan, memang ada. Ya kalau buat saya pribadi sih, kalau memang masih bisa berpikir dengan logika, ya kita berpikir logika aja, positive thinking aja. Takutnya kalau misalnya kita berpikir macam-macam, ya nanti ada efek yang lain-lain lagi. Kecuali kayak Amel ini, Amel kan udah sering lah, udah lihat dia yang ngerasain sendiri, ya itu tergantung orang lain atau pihaknya sendiri yang menyikapinya seperti apa. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya berpikir logika dulu nih. Habis logikanya ini ya baru bisa percaya lah. Bani sendiri sih alhamdulillah nggak pernah lihat. Kalau ngerasain suka ada lah. Maksudnya misalkan di suatu tempat ini langsung Bani mah bukan itu ya, tapi panas bukan bukan sih ngap si gaduh sesek kan, sesek terus kalau merinding enggak sih. Kalau merinding kalau cerita gini, kalau misalkan setiap ada tempat yang gitu langsung hawa tuh langsung nggak ada kayak apa ya, kalau di tempat dingin ke gunung kan suka ngap gitu, ngapnya tuh. Kalau pengalaman saya yang sering terjadi, kalau tidur
kalau bahasa Sundanya istilahnya tuh berep-berep. Nah, saya sering seperti itu. Bani seminggu 3 kali ya pernah. Itu gimana? Merinding. Nah, pokoknya kalau nyampe pas kejadian saya langsung buka Google. Tabir mimpi. Nah, tabir mimpi ini berep-berep seperti apa sih? Maksudnya penyebabnya apa sih? Nah, ternyata ada pengertian dari dokter, kenapa kita mimpi seperti itu, berep-berep, ada penjelasannya. Ternyata kita itu yang pertama kita capek. Kecapean. Ini menurut dokter ya. Dokter. Berarti nyambung sama video yang Bani yang kena erep-erep pernah Bani pernah bikin juga. Coba lihat dulu. Nah. Itu gimana nih? Itu analisa dokter itu karena kita kecapean. Nah, terus itu kata dokter, pengertian dokternya itu di antara sadar dan tidak sadar kita itu. Jadi dalam mimpi itu pas kita tidur istirahat, kita kan tubuh kita semua istirahat nih. Tubuh kita semua ikut istirahat. Nah, ikut istirahat itu tubuh kita itu ada dalam 3 tahap. Ada tahap sadar, ada tahap sadar dan tidak sadar, pertengahan, dan ada tahap tidak sadar. Nah, pas berep-berep itu kita ada dalam tahap yang kedua, antara sadar dan tidak sadar. Analisanya seperti itu kalau kata dokter. Jadi itu karena kita benar-benar tubuh itu capek. Tubuh itu capek. Jadi ya itu dia antara sadar dan tidak sadar. Nah, kalau Bani pernah nih kena erep-erepnya itu mimpi, tapi di dalam mimpi lagi, ngerti nggak? Mimpi erep-erep, terus dibangunin sama orang tua. Ternyata itu kan mimpi dibangunin teh. Di mimpi dibangunin sama orang tua, ternyata itu masih mimpi. Mimpinya ya mimpi itu sama hantu lah apa. Tapi rata-rata sih kalau Bani kena erep-erep itu pas udah penelusuran, udah keluar lah outdoor itu nyari yang gitu. Ya memang 80%-nya percaya sama yang kayak gitulah, mistis ya, karena memang ada goib-goib gitulah. Cuman kenapa saya berpikir analisa dokter, biar pikiran saya nggak ke situ gitu loh, nggak ke goib gitu loh. Kalau Bani sih ke goib dulu, baru udah ke goib maksudnya udah takut, baru pakai logika kayak Bani kecapean atau apa. Nah, tapi logika itu memang analisa dokter itu benar. Jadi si tubuh itu katanya si tubuh itu lemah, capek, jadi seluruh tubuh itu kaku. Oh, ototnya tegang kan? Kaku. Nah, terjadilah mimpi seperti itu, erep-erep. Tapi pengalaman nih, mimpi erep-erep yang paling seram. Mimpi erep-erep yang paling seram. Ya maksudnya kalau erep-erep kita teriak, kita baca apa-apa juga, mau gerak juga susah. Oh, mimpi yang paling serem itu waktu saya kerja di Karawang. Gimana? Kontrak sama istri anak saya. Itu memang saya habis shift 2 kalau nggak salah. Habis shift 2 memang kecapean. Seremnya apa? Kaki saya ditarik ke atas. Ada yang tarik. Tapi itu mimpi, itu mah bukan nyatanya. Mimpi itu erep-erep. Tapi saya bangun langsung. Bangun langsung. Pas itu ternyata mimpi itu ditariknya itu sama cewek. Ya kayak sebutkan saja itu kuntilanak, Pak. Sebutkan saja kuntilanak. Saya itu kuntilanak. Seperti itu, kaki saya lagi tidur pas di pinggir pintu masuk. Pas di pinggir pintu masuk kontrakan, saya tidur. Nggak lama saya pulang, istri saya udah tidur, saya langsung tidur. Nah, dari situ nggak lama langsung kaki saya ada yang angkat ke atas. Dari situ langsung bangun. Cuman mimpinya sebentar sih. Enak sih gitu. Kalau Bani mah kalau pengen itu tuh susah. Pernah setengah jam sih. Seingat Bani, mau tidur tuh lihat jam dulu. Oh, jam 11 nih. Pas dilihat, pas udah bangun itu setengah 12. Setengah jam. Ada lagi saya waktu di rumah sendiri.
di rumah sendiri. Cuman itu memang pas pulang dari nakal-nakal lah. Pulang dari Nakal-nakalnya gimana sih? Gimana nakal-nakalnya? Tanda kutip. tanda kutip itu nggak tahu pengaruh sesuatu ya, nggak tahu pengaruh sesuatu, Pengaruh naon? Reaksi. nggak tahu itu efek dari sesuatu itu, nggak tahu. Mungkin saya berpikir memang efek dari itu. Ya, saya tidur di kamar saya sendiri. Saya umur 28 kalau nggak salah. Seumur hidup itu pertama kali saya mimpi boros-boros di rumah saya sendiri. Gimana? Jadi saya tidur pakai selimut, itu ada kaki gede nginjek saya, brak, kasur juga ngarempot, kasur oke. Rasanya. Rasanya. Terus saya mau buka selimut, minta tolong, teriak kenceng, gak ada yang dengar. Ya emang bener-bener gitu kan? Emang ada yang dengar? Astagfirullahaladzim, kenapa? Saya pengen buka selimut, saya teriak, mama, papa, nggak ada yang dengar. Sakit itu, padahal teriaknya kenceng banget, kenceng. Pas udah bisa kebuka, alhamdulillah baru bangun. Wah ternyata ini turun. Berarti itu keadaannya tidak sadar. Berarti kalau yang di Karawang itu sadar. Berarti asli dong itu. Memang pas saya telusuri di kontrakan itu memang ada. Jadi nggak ada yang betah di kontrakan itu. Ayo sudah lagi. Ya udah. Nanti diingat-ingat dulu. Ingat. Oke, Camel. Udah. Terus ada di depan ada tanah kuburan juga, ada yang jahil mungkin nggak tahu itu. Kalau kayak cerita yang tadi juga, cuma ini mah disimpan langsung. Disimpan ada yang menyimpan. Nanyain ke yang orang bisa. Takutnya kan kalau misalkan tanah kuburan disimpan, misalkan di usaha kita katanya bakal bangkrut. Nah itu udah. Nah kalau di rumah bakalan di dalam rumah itu bakalan apa ya? Amburadul lah, berantem kayak terus. nggak betah di rumah. Nah itu gimana efeknya? Itu efeknya kan dulunya buka usaha ya di rumah, jadi emang iya Efek. bangkrut itu. Pas ditanyain Pas ditanyain emang iya orang itu niatnya kayak gitu, jadi saingan gitu ya terus. Oh saya ini ada lagi. Waktu saya pulang ke Bandung ke rumah istri saya, pulang kerja malam, saya sudah malam kan pulang kerja jam 1 jam 2. Nah saya jalan kaki, jaraknya agak jauh lah, sekiloan lah. Sekilo saya jalan kaki sengaja. Nah, pas pulang ke rumah ketemu istri, tidur sama istri bareng berdua. Belum punya anak tuh, masih ini. Nah pas tidur berdua, Masih sengot. istri saya itu kakinya itu panas, kayak ada yang megang. Nah yang pegang itu kayak makhluk halus. Mau pegang kaki istri saya. Pas mau pegang kaki istri saya, dia teriak. Pas pegang kaki istri saya dia teriak kencang. Ada apa sama saya? Nah habis dari kayaknya sih ya, pikiran saya dia mau masuk ke istri saya. mau nempel ke istri saya. Tahu dia langsung teriak, mau habis dari istri saya kan tidur di pinggirnya, mau masuk ke saya. Mungkin nggak tahu masuknya susah atau gimana, saya ngerasainnya dari ujung kaki nyampe ujung kepala itu, ubun-ubun kayak kalau minum Sprite kayak gimana sih? Nyerang kayak gitu, langsung semua bulu-bulu itu berdiri. kayak kesemutan gitu. Beda kalau kesemutan kan kalau kesemutan kayak Garir. ini mah kalau Nyelek. kalau minum Sprite nyerang gimana sih? Tapi ini semua dari ujung kaki sampai ujung kepala kayak Semuanya, gitu. Semuanya. Nah dari situ saya langsung ngomong ke istri saya, udah nggak usah tidur di sini, kita tidur ke rumah mama aja, kita pindah. Nah, dari situ pindah, tapi tetap rasa yang itu masih. Rasa yang pernah ada itu masih. Rasa yang pernah dulu ada itu masih kayak gitu. Saya berdoa terus biar hilang lah gitu, biar dia masih nggak tahu dia masih nempel, nggak tahu nggak gitu kan. Tapi rasanya seperti itu. Saya terus baca doa lama itu beberapa menit. Sempat saya juga mau manggil Ustadz atau apa yang bisa nyembuhin.
ternyata nggak lama hilang. Nggak lama hilang. Setelah ditelusuri kan pasti penasaran lah. Nah, ya. Apa itu? Nah, setelah ditelusuri ternyata ada orang yang masih penasaran sama istri saya. Penasaran cinta gitu yang ditolak cintanya ya. Seperti itu, mungkin seperti itu. Mau Saya ngejailin bilang, gitu. Mau ngejailin, entah apa itulah. Tapi tetap saya selalu berpikir dengan logika, berpikir positif thinking aja, nggak suzon sama orang, nggak gimana. Karena Takutnya seujon terus kita datang ke rumah nyalahin. ya, jadi saya berpikir positif aja, udahlah, ya udah yang terjadi aja. Penting jangan bikin Keterusan. pengalaman lagi aja, bikin pengalaman, bikin pelajaran. Ya udah, ya udahlah, nggak diperpanjang lagi. Tapi ada lagi? Ya. Ada? Cukup. Mungkin kita bisa ntar ya pengen itu live streaming. Oke, siap. Live streaming. Siap. Sesuatu Gimana, yang Kak? oke, Sesuatu yang menantang yang lebih dari ini loh. sesuatu Terjun yang langsung. lebih- Ah, terjun. Bener mau ikutan? bener tuh, Berani? berani. Apa nih? Yang Ah, terlihat itu. terserah. Kita bikin jadwal. Oke, ntar kita kabarin lagi. Ya. Terus yang pastinya jangan lupa Jangan lupa di like dan subscribe. comment and share. Oke. Like dan subscribe. Oke. Oke, mungkin paranormal experience dari teman-teman gue segitu aja. Yang pastinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang lain selain beliau yang melindungi kita dan jangan musyrik intinya itu. Ya. Setuju. Oke. Ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe juga. And see you next time. Bye bye.